Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengkondisian atau percabangan bahasa sederhananya, di mana akan diimplementasikan di studi kasus sederhana di program Delphi. Nilai ini bobotnya 100%. Sedangkan output yang dikehendaki nanti kita akan mencari nilai total, di mana nanti dari bobot ini itu ranknya dari 0 sampai 100. Sedangkan untuk gridnya nanti akan kita buat pengkondisian seperti ini. Jika A itu dia lebih dari atau sama dengan 80, jika B itu dari 70 sampai 79, jika C lebih besar dari 60 jadi sampai 69, jika D maka lebih besar atau sama dengan 50, dan jika E kurang dari 50. Dan juga kita akan menyertakan keterangan, yaitu nanti ada lulus. Itu kalau lulus ada A, B, C dia dinyatakan lulus, jika dia D, E itu dia tidak lulus. Untuk programnya kira-kira bentuknya seperti ini sudah ada, pernah saya buat sebelumnya. Ini sekali hitung bentuknya kayak gini. Misal ini kita ganti jadi 80 misalnya, kemudian 75, atau kita ganti jadi 100 misalnya. Dia 80 nilainya. Nah, ini ada komanya juga, 80,5 dinyatakan lulus. Jadi kalau misalnya di bawah dari itu misalnya kita kasih 50 misal, dia masih B. Ini nilai yang tertinggi adalah ini. Coba kita kasih di sini misalnya 50. Dia nilainya C. Kita kasih lebih rendah. Mau nilainya D. Kemudian kita kasih nilainya 0 misalnya. Kita kasih di sini nilainya 70. Dia nilainya E. Nah, berarti sudah sesuai kan? Tinggal kita lakukan desain dan untuk menggunakan untuk membuat program sederhana berikut. Oke, di Delphi ini. Oke, yang pertama di sini ada 3 panel yang saya buat. Panel pertama, panel kedua, kemudian ada 6, 7, 8, ada 8 label, dan editnya untuk edit ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, ada 13, kemudian ada 3 button. Oke, langsung kita buat. Sini ada panel. Oke, ini panel pertama, misalnya kita masukkan seperti ini. Ini untuk yang di paling atas misalnya seperti itu. Kemudian kita kasih panel lagi di bawah, ada panel 1, ada panel 2. Ini saya gantikan untuk nilai dan bobot. Oke, ini misalnya ini adalah cek, misalnya cek nilai bobot siswa, si mahasiswa juga boleh misalnya. Mahasiswa, dan yang di sini misalnya nilai ini misalnya. Oke, kira-kira sederhana seperti ini. Dan kemudian ada 5, 6, 7, 8, ada 8 edit. Kita tambahkan saja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalnya kita kasih nama di sini adalah Oke, di sini misalnya adalah nilai apa tadi ya, kehadiran. Coba kita cek nilai kehadiran. Nilai kehadiran, kemudian ada nilai tugas. Ini berikutnya ada nilai QTS. Dan yang berikutnya ini kita copy saja.
Ini nilai harian. Nilai UAS. Dan yang berikutnya adalah menyocokkan ini dengan nilai-nilai yang ada. Ini 20, kemudian ini 10, dan ini 30. Oke, yang terakhir di sini adalah keterangannya 0, dan yang satunya ada underscore. Ini karena bentuknya string, kita kasih underscore saja. Dan ini juga kita kasih underscore. Nah, oke, kira-kira bentuknya kayak gini. Ini sudah selesai kayaknya kita desain, dan tinggal kita melakukan penambahan source code saja. Oke, sekarang kita coba running dulu apakah ada error. Nggak ada sih, karena baru kita coding. Oke, ini sudah, tinggal kita masukkan nilainya, kita tambahkan coding, kemudian untuk ini nanti, ini kita disable dulu agar bisa. Ini terserah, mau kalian disable juga nggak apa-apa. Ini cari di sini enable, misalnya nilainya memang tetap seperti itu, nggak mau dirubah, kalian enable false. Ini juga kita kasih enable false, biar nanti ketika di running dia bentuknya bentuknya nggak bisa diklik. Nah gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ini kita kasih bukan itu, kita kasih kecil dikit biar agak cantik. Oke, dinilai hitung. Nah, di sini kita yang pertama sebenarnya menambahkan ini dulu, menambahkan variabel. Kita tambahkan dulu variabelnya var, misalnya ada nilai 1, misalnya nil 1, kemudian nil 2, nil 3, nil 3, nil 4, misalnya 4, nil 4, nil 5. Kita set sebagai bilangan dulu. Nah, ini sebenarnya untuk bobot juga sebenarnya bisa langsung kita masukkan di sini. Misalnya koma, ada bobot 1, ada B1 misalnya, koma B2, koma B3, koma B4, misalnya seperti itu. Nah, jika sudah kalian masukkan seperti ini, kita sudah punya penampung, ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita memasukkan nilai-nilai yang ada di edit tadi. Oke, ini ada nilai apa? Edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Oke, kita tambahkan, berarti di sini adalah nil 1, titik 2 sama dengan. Nah, di sini karena bentuknya dia adalah tipe datanya itu adalah yang kita perlukan adalah real, yaitu bilangan pecahan, maka di sini harus kita konversi. Berarti kita konversi dari ini untuk editnya dia nanti tipe datanya adalah text atau string. Jadi kita konversi str to float. Nah, kita gunakan float. Berarti sini adalah edit 1.text itu. Jika sudah selesai satu, sisanya ya saya biasanya supaya lebih cepat saya kasih seperti ini. Oke, ada 5, berarti di sini adalah nil 2, kemudian ada nil 3, kemudian nil 4, dan ini nil 5. Dan di sini juga kita kasih ada 2, kemudian 3, nil 4, dan di sini 5. Nah, sampai di sini untuk inputan ini sudah kita tampung ke dalam bilangan nil. Kemudian yang berikutnya kita tampung juga untuk bobotnya agar nanti untuk kalkulasi lebih singkat, jadi lebih mudah.
Oke, sekarang kita masukkan juga ada B1 titik 2 sama dengan itu BB titik 2 sama dengan, berarti kita cek ada 6, 7, 8, 9, 10, berarti ini adalah sesuai urutannya. Jadi kita ambil, berarti titik 2 sama dengan, berarti str juga sama, kita masukkan ke float. Nah, berarti di sini adalah edit 6.text. Nah, ini juga kita sudah selesai, kita perlunya ada 6. Oh, ini cuma 4 ya, kita perlunya 6 sih. Perlunya ada 5. Nah, ini khusus untuk bobotnya. Ini berarti perlu 1 lagi. Di bobot 5 maksudnya. Jadi kita singkat saja supaya lebih mudah kita menulisnya. Kita ingat 4/5. Dan 6 dari kita hitung dari 7, kemudian 8, 9, 10. Coba kita cek, ini adalah edit 10. Oke. Nah, kemudian ini berarti datanya sudah selesai kita masukkan ke dalam variabel edit, dan kita perlu satu lagi untuk menampung nilai keseluruhan. Gitu. Jadi untuk menampung nilai keseluruhan kita tambahkan di sini misalnya satu nilai lagi untuk menampungnya. Misalnya kita kasih di sini adalah karena kita perlunya total, kita kasih misalnya di sini hasil, misalnya gitu. Oke, jadi hasilnya adalah bilangan real juga. Nah, maka di sini misalnya kita lakukan kalkulasi, berarti hasil misalnya titik 2 sama dengan. Nah, nilai yang dari mana yang pertama kali kita tambahkan? Ya, berarti di sini sebenarnya adalah misalnya nil 1, tuh kan, nil 1 dikali misalnya gitu, dikali 10 misalnya dikali. Oh ya, ini jadi untuk kalkulasinya sebenarnya gini. Ini adalah bobot, misalnya di sini isinya ini. Jadi dia isinya misalnya 90 misalnya ini 5 bobotnya 15. Berarti 90 dikali 15/100. Baru hasilnya ditambahkan dan mendapatkan hasil ini. Nah, berarti di sini sebenarnya untuk persentasenya ini bisa saja langsung kita kalikan di sini, bisa juga kita langsung kalikan di sini untuk yang persennya. Supaya lebih mudah, bagusnya kita tambahkan di sini. Misalnya di sini adalah per 100. Jadi maksudnya nanti hasil dari bobotnya itu langsung dikalikan 100. Jadi agar kita tidak perlu melakukan penghitungan manual. Atau bisa juga kalau misalnya kalian mau menambahkan di bawah juga bisa sih sebenarnya. Tinggal kalian tambahkan di sini nanti dikali misalnya atau dibagi 0, berapa. Kalau misalnya nanti di sana jawabannya ini, berarti kalian nanti tidak memerlukan nilai ini. Kalau dia mau nilainya statik. Tapi kalau mau ini, berarti nanti kalian buat di sini nilainya misalnya dikali 0, sekian gitu. Karena bentuknya sudah seperti ini, berarti tinggal dikali B1 gitu. Nah, kemudian ditambah saja, tambah dan tambah. Tambah berarti nanti di sini ada nil 2, kemudian dikali bil 2, ya disesuaikan ini bil 2 atau B2 gitu. Kemudian tambah lagi dan seterusnya sampai 5 kali. B3, B4, B5 gitulah. Satu, 2, 3, B3 juga, dan ini 4 juga, nil 5 dikali B5, B5. Nah, kira-kira sampai di sini itu sudah selesai. Berarti kita sudah mendapatkan nilai yang ditampung dari 5. Nah, barulah di sini kita menentukan percabangannya. Nah, dimana di sini jika nilainya, maka ini harusnya totalnya sudah dapat. Coba kita masukkan dulu ke totalnya. Totalnya di sini adalah edit 11. Nah, berarti edit 11
dot text. Ini titik 2 sama dengan berarti float. Nah, float to str nanti dikasih adalah hasil. Ya, gitu. Ini harusnya sudah bisa sih, coba kita running. Jadi di sini sana bisa 60, kemudian kita kasih 70, kita kasih 90, ya kita tulis. Nah, dapatnya 85. Tapi untuk grade-nya dan keterangannya belum dapat. Caranya bagaimana untuk melakukan grade? Nah, tadi di sini kita sudah punya logika. Jadi, jika nilainya A, coba mana tadi ya? Jika nilainya A itu mana ya? A ini. Nah, tinggal kita cocokkan dengan nilai yang ingin kita seleksi. Oke, pertama berarti ya cukup seperti ini. Ini boleh dikasih di bawah, boleh juga di atasnya. Tapi sarannya di bawah, di atas saja lah. Untuk hasilnya kita kasih di bawah. Berarti untuk B berarti if. Nah, tinggal kita lakukan perjamuan jika, maka kita mengecek hasilnya. Gitu. Jika hasil, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini adalah hasil. Jika hasil itu lebih dari atau sama dengan. Nah, tinggal kita tuliskan. Kita di sana perlunya adalah 80. Di 80 kemudian kasih den. Nah, gitu. Jadi kasih den. Nah, maka di sini diisikan. Misalnya adalah tadi edit berapa ya? Edit berapa untuk grade-nya? Oh, nih edit 12. Berarti adalah edit 12. Ini adalah edit 12 dot text titik 2 sama dengan apa. Nah, kalau misalnya kita maunya dia sebagai string misalnya, berarti tinggal kita masukkan ini. Berarti kita kasih di sini adalah A misalnya gitu. A. Kemudian jika tidak, oh ya, ini kalau dia masih satu saja pernyataannya, kita kalau perlu pakai titik koma. Kemudian else, dan itu kita seperti ini sini f. Kemudian ya kita tambahkan lagi seperti di atas, hasil lebih dari atau sama dengan berapa, 70 ya. Oke, 70, maka edit 11 edit 12 dot text titik 2 sama dengan B. Kemudian ini bagusnya kita copy saja biar lebih cepat. Kemudian di sini C, sini adalah C, ini sini adalah D, kemudian E. Sini 60, sini 50. Dan berikutnya else, jika tidak maka edit 12 dot text titik 2 sama dengan nilainya adalah E. Nah, bentuknya gitu. Nah, maka di sini, oh ya, ini kalau usah, berarti tinggal kita jalankan. Oh, ini mau disimpan, nggak usah disimpan lah, kita jalankan aja langsung. Jika, oh ya, ini else nya ketinggalan, else itu. Oke, kita coba misalnya di sini 70, kemudian di sini 90, kemudian 80, 90, nilainya A. Oke, kemudian keterangan. Nah, di keterangan ini sebenarnya juga bisa kita langsung masukkan di sini, tapi di sini saya lebih mengarah membuat perbedaan sendiri, membuat perbandingan sendiri. Berarti if jika if
gimana ya, ini saya mau membandingkan berarti yang ada di edit. Jika edit 12 dot text sama dengan A then maka misalnya gitu, ini edit berapa yang terakhir? Edit terakhir adalah edit keterangan, edit 13 dot text titik 2 sama dengan lulus. Else jika tidak, maka edit 13 dot text tidak lulus, titik 2 sama dengan tidak lulus. Oke, ini untuk itu ini kita perlunya seperti ini sih. Jadi karena kita mau mengoreksinya ada beberapa koreksian, berarti kita tambah di sini. Kita kasih pakai or. Jadi supaya ketika dipilih salah satunya, dia tetap memfokus kepada sana. Oke, ini kita kasih. Kita copy saja. Ini B. Or C. Ini jika AB dan jika D, else. Oh ya, ini else. Kita kasih if lagi di sini. Oh ya, seperti ini saya sudah jadi cuma ini pilihannya jika line per ini adalah tidak lulus. Ya udah, kita coba jalankan. Oh, ini nggak disimpan. Belum disimpan sih. Oke, kita coba jalankan. Misalnya di sini 90, 80, 50, 20. Dia C dan dia tidak lulus. Nah, ABC adalah lulus. Nah, kira-kira seperti itu untuk tutorial ini. Kemudian kita save ya, kita file, save all, kita simpan misalnya di C, di dokumen, kita beri misalnya namanya BLP condition. Kita save. Oke, nah itu sudah selesai, kira-kira seperti itu untuk